Saya atas nama Yance Mambait, NIM 205 2023 0046. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi Kristen. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fidelitas. A. Pengertian fidelitas. Fidelitas dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah sahih, misalnya untuk mengukur panjang dipakai meteran, mengukur berat dipakai timbangan, mengukur penguasaan matematika dipakai ujian matematika untuk kelas yang setara, dan sebagainya. Secara lebih jelas, suatu ujian untuk mata kuliah tertentu dikatakan valid jika ia benar-benar cocok dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dengan pengajian mata kuliah tersebut. Suatu alat pengukuran dikatakan jika valid, ia benar-benar cocok untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sebagaimana dikemukakan oleh Karvia B. Anderson dalam bukunya, disebutkan bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Fidelitas berasal dari kata fidelity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam pengukuran. Fungsi alat ukurnya dalam kaitannya dengan tes dan penilaian. Retno mengemukakan 3 pokok pengertian yang bisa digunakan sebagai berikut. 1. Fidelitas berkenaan dengan hasil dari suatu alat tes atau alat evaluasi dan jika menyangkut alat itu sendiri. Tes inteligensi sebagai alat untuk melakukan tes kecerdasan hasilnya valid, tapi kalau digunakan untuk melakukan tes hasil belajar tidak valid. 2. Fidelitas adalah persoalan yang menyangkut tingkat derajat, sehingga istilah yang digunakan adalah derajat fidelitas suatu tes, maka suatu tes ada yang disebut fidelitasnya tinggi, sedang, dan rendah. 3. Fidelitas selalu dibatasi pada pengkhususannya dalam penggunaan dan tidak pernah dalam arti kualitas yang umum. Suatu tes berhitung mungkin tinggi fidelitasnya untuk mengukur keterampilan menjumlah angka, tetapi rendah fidelitasnya untuk mengukur berpikir matematis, dan sedang fidelitasnya untuk meramal keberhasilan siswa dalam pelajaran matematik yang akan datang. Fidelitas adalah kesahihan pengukuran atau penilaian dalam penelitian. Dalam analisis isi, fidelitas dilakukan dengan berbagai cara atau metode sebagai berikut. 1. Pengukuran produktivitas, yaitu derajat di mana suatu studi menunjukkan indikator yang tepat yang menghubungkan dengan variabel. 2. Predictive fidelity, yaitu derajat kemampuan pengukuran dengan peristiwa yang akan datang. 3. Concrete fidelity, yaitu derajat kesesuaian teori dan konsep yang dipakai dengan alat ukur pengukuran yang dipakai dalam penelitian tersebut. B. Bentuk-bentuk fidelitas menurut para ahli. A. Menurut Ebel ada 9 jenis-jenis fidelitas. 1. Concrete fidelity adalah fidelitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan kinerja. 2.
konstruk validity adalah validitas yang berkenan dengan kualitas aspek psikologi siapa yang diukur oleh suatu pengukuran, serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. 3. Fase validity adalah validitas yang berhubungan apa yang nampak dalam mengukur sesuatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. 4. Factorial validity. Dari sebuah alat ukur adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. 5. Empirical validity adalah validitas yang berkenan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. 6. Intrinsic validity adalah validitas yang berkenan dengan penggunaan teknik uji coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objektif untuk mendukung bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 7. Predictive validity adalah validitas yang berkenan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. 8. Concrete validity adalah validitas yang berkenan dengan baik buruknya sampel dari mengukur apa yang seharusnya diukur. 7. Predictive validity adalah validitas yang berkenan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. 8. Concrete validity adalah validitas yang berkenan dengan baik buruknya sampel dari suatu populasi. 9. Cultural validity adalah validitas yang ditentukan dengan cara memiliki isi dari pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut merupakan alat ukur yang benar-benar mengukur aspek-aspek sesuai dengan tujuan instruksional. B. Sementara Kenneth Bailey mengelompokkan 4 jenis utama validitas, yaitu 1. Validitas rupa. Validitas rupa adalah validitas yang menunjukkan apakah alat ukur pengukuran atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Halma Maludin Antok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. 2. Validitas isi. Validitas isi berkenan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes hasil belajar bidang studi IPS harus bisa mengungkap isi bidang studi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyusun tes yang bersumber dari kurikulum bidang studi yang hendak diukur. Di samping kurikulum dapat juga diperkaya dengan melihat atau mengkaji buku sumber. Sungguh pun demikian, tes hasil belajar tidak mungkin dapat mengungkap semua materi yang ada dalam bidang studi tertentu sekalipun hanya untuk 1 semester. Oleh sebab itu, harus diambil sebagian dari materi dalam bentuk sampel tes. Sebagian sampel maka harus dapat mencerminkan materi yang terkandung dari seluruh materi bidang studi. 3. Validitas kriteria. Validitas ramalan artinya dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dalam validitas ini diutamakan bukan isi tapi isi tes kriterianya. Apakah alat ukur tersebut dapat digunakan untuk meramalkan
suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya alat ukur motivasi belajar, apakah dapat digunakan untuk meramal prestasi belajar yang dicapai. Artinya terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan prestasi dengan mata kuliah lain. Dengan kata lain, dalam validitas ini mengandung ciri adanya relevansi dan keajegan atau ketetapan reliability. 4. Validitas konstruk. Validitas bangun atau hubungan atau bangun pengertian konstruk validity berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Pengertian yang terkandung dalam konsep kemampuan minat sebagai variabel penelitian dalam berbagai bidang kajian harus jelas apa yang hendak diukurnya. Konsep-konsep tersebut masih abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih spesifik sehingga mudah diukur. Ini berarti setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Dengan adanya indikator dari setiap konsep, maka bangun penelitian akan nampak dan memudahkan dalam menetapkan cara pengukuran. C. Konsep pengukuran validitas. Pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dikatakan oleh skor pada instrumen mengukur yang bersangkutan. Dalam hal pengukuran ilmu sosial, validitas yang ideal tidaklah mudah untuk dapat dicapai. Pengukuran aspek-aspek psikologis dan sosial mengandung lebih banyak sumber kesalahan atau error daripada pengukuran aspek fisik. Kita tidak pernah dapat yakin bahwa validitas intrinsik telah terpenuhi dikarenakan kita tidak dapat membuktikan bahwa secara empiris dengan langsung pengertian validitas alat ukur tidaklah berlaku garis besar untuk semua tujuan ukur. Suatu alat ukur menghasilkan ukuran yang valid hanya bagi satu tujuan ukur tertentu saja. Tidak ada alat ukur yang dapat menghasilkan ukuran yang valid bagi berbagai tujuan ukuran. Oleh karena itu, pernyataan seperti alat ukur ini valid belumlah lengkap apabila tidak diikuti oleh keterangan yang menunjukkan kepada tujuannya, yaitu valid untuk apa dan valid bagi siapa. Itulah yang ditekankan oleh Kolbe bahwa dalam proses validitas sebenarnya kita tidak bertujuan untuk melakukan validitas alat ukur, akan tetapi melakukan validitas terhadap interpretasi data yang diperoleh oleh prosedur tertentu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.